Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Kali ini secara online, edisi khusus Lebaran. Ya, mari bersama-sama kita mengawali persekutuan doa pagi ini dengan bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau telah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Walaupun kami harus menjalaninya di media online, tapi kami percaya Roh-Mu yang menyatukan kami dan memampukan kami untuk tetap bersehati sepikir dalam memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan juga menaikkan syafaat kami. Maka berkatilah ya Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, juga pada saatnya kami akan menerima perenungan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan serta menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persekutuan doa kami pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama memujikan dari NKB 65, sebuah lagu yang mungkin kita tidak banyak tahu, tapi mari kita belajar bersama-sama. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan bakal. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita adalah mohon maaf lahir dan batin. Nah, kan edisi khusus Lebaran ya. Jadi saat Lebaran kita tentu sangat familiar dengan istilah ini, mohon maaf lahir dan batin. Ya, meskipun kita tidak turut merayakan Idul Fitri, tapi rasanya cukup sering kata-kata ini terlontar dari ucapan mulut kita, apalagi pada saat kita sedang mengucapkan silaturahmi gitu ya, atau halal bihalal kepada saudara-saudara kita umat Muslim. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang pengampunan. Kita mohon maaf lahir dan batin berarti adalah sebuah permohonan memohon ampun dengan tulus, dengan segenap jiwa dan raga kita. Namun bagaimana bila diri kita yang menerima permohonan maaf tersebut? Apakah kita bisa
dengan mudah menerima permintaan maaf itu, apakah kita bisa dengan bersegera memberikan pengampunan? Pada kenyataannya, dengan terus terang, kita kerap kali tidak mudah melakukannya. Bahkan mungkin ada dari kita yang merasa sangat sulit untuk memberikan pengampunan itu. Ada beberapa hal yang membuat orang sulit memberikan pengampunan. Yang pertama, orang sulit mengampuni karena dirasakan bahwa kesalahan yang dilakukan itu terlalu berat untuk dimaafkan. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu menyadari bahwa mengampuni seseorang itu berbeda dengan mengampuni perbuatannya. Pada saat kita menyampaikan pengampunan, sesungguhnya kita sedang mengampuni pribadinya. Orang yang tidak sempurna sama seperti kita tidak sempurna. Kita tidak sedang membenarkan perbuatannya, tidak. Kita menyadari dan menyatakan bahwa perbuatannya keliru. Tetapi sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, kita pun perlu untuk membuka ruang pengampunan. Kita ampuni orangnya, bukan perbuatannya. Hal yang kedua, orang kerap kali sulit mengampuni karena berpikir bahwa kalau saya semudah itu mengampuni orang, nanti orang memandang saya ini lemah. Seolah saya nggak punya martabat, seolah saya nggak punya harga diri. Karena saya punya harga diri, maka saya nggak boleh semudah itu mengampuni orang. Mungkin biar orang tahu bahwa saya ini orang yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara, kita kan baru saja merayakan Paskah. Kita baru saja mengingat bagaimana karya salib itu dinyatakan bagi kita semua. Dan bukankah peristiwa salib justru menyadarkan kita bahwa pengampunan yang diberikan oleh orang yang terluka, yang sedang dilukai, justru menunjukkan kekuatan batin dan cinta kasih yang sungguh besar. Jadi pada saat kita memberikan pengampunan, itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa kita lemah. Tapi sebaliknya, justru menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang kuat, besar hatinya, dan memilih cinta kasih ketimbang kebencian. Yang ketiga, ada alasan orang yang sulit mengampuni karena ia sendiri merasakan luka batin sakit yang gak bisa terlupakan, terlalu pedih gitu, katakanlah begitu. Nah, untuk menjawab yang ketiga ini, Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kalau kita mau jujur, kita pun juga melukai Tuhan dengan luar biasa? Bukankah kalau kita memposisikan diri kita di posisi Tuhan yang telah menciptakan kita, telah mengkaruniakan segala sesuatu untuk kita, dan kemudian melihat diri kita yang memberontak melawan Dia, melakukan dosa baik dengan tidak sengaja atau mungkin dengan sengaja, bukankah lebih perih lagi hati Tuhan memandang kita? Tetapi Tuhan dalam kebesaran hatinya, dalam cinta kasihnya, Tuhan mau melepaskan kesalahan kita. Tuhan mau kemudian tidak lagi mengingat perbuatan kita yang menyakitkan hatinya. Bila Tuhan saja berkenan demikian, bukankah harusnya lebih-lebih lagi kita? Bapak, Ibu, Saudara, tentu kita semua pernah merasakan diri dalam posisi yang bersalah dan diberikan pengampunan. Dan bukankah perasaan itu luar biasa, melegakan, membebaskan? Saya teringat dulu pernah suatu saat saya kedapatan melanggar rambu lalu lintas. Itu jalan satu arah, tapi kemudian saya nggak melihat, saya masuk begitu saja, dan di ujung jalan tiba-tiba diberhentikan oleh seorang polisi. Saya meminggir, membuka kaca, dan kemudian bertanya, "Loh, ada apa, Pak?" Polisi itu mengatakan, "Pak, Bapak melanggar peraturan." "Loh, di
Di mana peraturan? Saya nggak merasa melakukan. Itu Pak, di sana ada rambunya, ada verboden, dilarang masuk. Aduh, ya sudah Pak, saya mengaku salah. Saya tunjukkan surat-surat saya, ada STNK, ada SIM saya tunjukkan, ya sudahlah. Bagaimana lagi, sudah kedapatan bersalah. Tapi kemudian setelah dilihat-lihat, orang itu membaca, kemudian dikembalikan. Pak, ya sudah, surat-suratnya lengkap, Bapak silakan putar balik. Tolong lain kali, Bapak polisi itu berkata, lebih hati-hati, lebih perhatian kepada rambu lalu lintas. Bapak Ibu Saudara, pada saat mendengarkan kata-kata itu seperti Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kena dalam hati Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian saya merasakan, wah senang sekali. Ternyata kesalahan saya, walaupun memang saya salah, sudah diampuni. Nah, bila kita merasakan kelegaan demikian, bukankah ada baiknya bila kita pun membantu sama kita untuk merasakan kelegaan yang sama? Mari Bapak Ibu, di momen ini, pada saat saudara-saudara kita umat muslim menyampaikan permintaan maaf dan lain sebagainya, kita pun kembali merenungkan kehendak Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Tuhan lebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah yang senantiasa membuka hatimu terhadap kami, manusia yang berdosa, yang kerap kali baik sengaja maupun tidak mendukakan hatimu. Tapi Engkau membuka pintu pengampunanmu dengan begitu lebar. Seberapapun kesalahan kami, seberapapun kami tidak layak untuk diampuni, tapi Engkau lebih dahulu mengulurkan tangan, memberikan pengampunanmu, dan membersihkan kami dari segala kesalahan dan dosa. Maka ya Bapa, tolong kami, mampukan kami, berikan kami hati yang seperti hatimu, yang mau memberikan pengampunan kepada setiap orang yang telah melukai kami, berbuat salah kepada kami. Kami rindu agar kami makin serupa dengan Engkau dalam cinta kasih dan juga dalam pengampunan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bila ada di antara kami saat ini yang masih sulit untuk mengampuni dengan berbagai alasan kami. Tuhan, selidikilah hati kami. Bila ada hal-hal yang membuat kami berat untuk mengampuni, kiranya Engkau sendiri yang boleh pulihkan, sadarkan dan koreksi kami. Kami rindu agar pengampunan yang telah Engkau berikan pada kami juga boleh kami hidupi dengan cara memberikan pengampunan kepada sesama kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga hendak menaikkan permohonan kami, mengingat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, masa sakit dan masa pemulihan. Kami terus berdoa untuk Ibu Margareta. Bapak tolonglah, biarlah kemurahan Tuhan saja nyata bagi Ibu Margareta. Dalam kelemahan tubuhnya, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir dan berkarya, memberikan dia kekuatan dan kesabaran dalam menjalani pengobatan. Demikian juga kami berdoa untuk Bu Eli dan Bu Ludia, Bu Wati, Bu Haryanti, dalam juga kelemahan tubuhnya. Bapak tolonglah, saudara-saudara kami ini tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, mereka harus terbatas tindak tanduknya sehari-hari. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang boleh kuatkan mereka ya Tuhan dalam keseharian mereka. Kau boleh jamah mereka melalui pengobatan dan tangan dokter yang merawat, sehingga perlahan demi perlahan biarlah Kau sendiri yang boleh berikan kelepasan bagi mereka dari segala kelemahan tubuh. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, Bu Alimah, Bu Mudo, dan juga untuk Jovelin dan adiknya Levin, Ibu Ji Chiu Hong, Mama dari Bu Yuri dalam pemulihannya, Bu Ten Sun Lan, kemudian untuk Bu Prapto, Bu Chen Ing, Bu Uria, untuk Mahoktip, Bu Lia, Bu Lina, Pak Jaswadi, Bapak Ifuk Wang, Bapak dan Ibu Daniel Budiono, Bapak Daniel Santoso, Pak Setiono Wianto, suami dari Bu Julianti,
dan juga nama-nama lain Bapa yang saat di dalam lemah tubuh. Kami berdoa secara khusus untuk Bu Ina yang dalam perawatan oleh karena lemah tubuhnya. Bapa tolonglah, kiranya Tuhan boleh tolong Bu Ina, kiranya Kau kuatkan dia sehingga boleh tetap bersemangat dalam menjalani pengobatan, dan biarlah segala itu yang baik boleh Engkau karuniakan bagi Bu Ina. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami yang lain, kami yang bergumul dalam kecukupan hidup sehari-hari, Bapa tolonglah, cukupkanlah. Kami yang saat ini bergumul untuk relasi dalam keluarga kami, Bapa mohon pulihkanlah. Kami berdoa untuk anak-anak atau cucu kami yang saat ini sedang menjalani studi, menghadapi ujian akhir, mencari perguruan tinggi maupun mempersiapkan studi lanjut. Bapa tolonglah, biar mereka boleh Engkau lancarkan segala studi mereka dan mereka boleh membangun masa depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk para pendeta, para penatua, para aktivis badan pelayanan, semua ya Tuhan yang telah Kau tempatkan di tengah-tengah kami. Tolonglah berkati persekutuan kami, kesaksian kami, pelayanan kami, setiap komisi, setiap kegiatan gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai gerejamu ini untuk mendatangkan berkat bagi setiap anggota jemaat simpatisan dan juga bagi masyarakat sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat masyarakat kami Indonesia, bangsa negara kami. Saat ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami menikmati libur lebaran. Mungkin ada orang-orang yang akan berpergian jauh, mudik ataupun akan kembali ke tempat tinggal mereka. Bapa tolonglah, jagai dalam perjalanan, berikan kelancaran, berikan kami semua kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kau boleh berkati setiap petugas keamanan, TNI, Polri, Dishub, semua yang terlibat. Bapa tolonglah, biarlah melalui tangan-tangan mereka, kami semua boleh diberikan keamanan dan kenyamanan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, di tengah segala fluktuasi ekonomi, ketidakstabilan politik, Bapa berkaryalah bagi Indonesia ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas Indonesia. Bapa, kami serahkan segala doa kami dalam tangan-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas kehendak kami. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menutup persatuan doa ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 422 Yesus Berpesan. Dan kita akan kembali berjumpa secara onsite Rabu yang akan mendatang. Kita berjumpa di sana. Tuhan Yesus memberkati. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah.